Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menit Sri Harimurti, JGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.2. Yang pertama, saya akan membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan upaya mengelola segala kekuatan dan potensi yang ada melalui tuntunan, sehingga murid bisa bertumbuh dengan bahagia menjadi manusia seutuhnya sesuai kodrat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut akan mudah diimplementasikan hanya jika memandang segala yang ada dengan cara positif. Dalam artian, tidak menjadikan kekurangan sebagai hambatan dalam melakukan proses pengelolaan sumber daya. Sebab sejatinya, seseorang yang memiliki nilai kreatif bisa menjadikan kekurangan sekalipun sebagai sebuah kekuatan. Berikutnya menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar pada dasarnya merupakan sumber daya. Semuanya bisa dikelola dengan baik berdasarkan kekuatan dan potensinya masing-masing. Namun demikian, ketiganya juga menjadi sasaran kebermanfaatan dari sumber daya yang ada. Implementasi pengelolaan sumber daya akan berhasil apabila terlebih dahulu CGP melakukan pemetaan atau identifikasi 7 aset yang dimiliki sekolah beserta strategi pemanfaatannya. Ketujuh aset tersebut adalah modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Berikutnya memberikan contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang kita dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi. Modul 1.1. Murid merupakan perwujudan dari anak-anak yang dipelajari dalam materi Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan berpedoman pada filosofi ini, pengelolaan aset akan lebih tepat sasaran. Hal ini akan mengarahkan pengelolaan aset berpusat pada murid. Sebagai contoh, yaitu terkait upaya mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Modul 1.2. Manusia berkaitan dengan materi, nilai, dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak memberikan pengaruh nyata terhadap pengelolaan sumber daya. Sebagai contoh, nilai mandiri. Guru penggerak secara mandiri dapat mengembangkan diri untuk mengelola sumber daya yang ada. Modul 1.3. Bertumbuh menunjukkan keterkaitan dengan materi visi guru penggerak. Dalam kaitannya dengan materi ini, visi menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya. Dengan memiliki visi yang jelas, akan memudahkan dalam menentukan aset yang akan terlebih dahulu dikelola dan diimplementasikan di kelas, sehingga murid bisa terus bertumbuh. Modul 1.4. Ada harapan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah dengan pengelolaan sumber daya seutuhnya. Sebagai contoh yaitu
pengelolaan murid sebagai modal manusia dalam membuat kesepakatan kelas. Adanya budaya positif membuat kesepakatan kelas di sekolah pada akhirnya akan mampu membuat murid berkembang seutuhnya. Modul 2.1. Kodrat berkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan aset terkait erat dengan hal ini. Implementasi materi pengelolaan sumber daya ini menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebagai contoh adalah perubahan mewujudkan lingkungan kelas yang menyenangkan bagi murid. Untuk bisa mengimplementasikan, harus mempertimbangkan potensi murid. Modul 2.2. Bahagia merupakan bagian dari emosi manusia. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan materi pembelajaran sosial dan emosional. Dengan adanya rasa bahagia, proses pengelolaan sumber daya akan lebih ringan terasa. Tidak akan ada rasa terbebani dalam mengelola dan mengimplementasikannya. Modul 2.3. Melalui tuntunan menunjukkan keterkaitan materi pemimpin pengelolaan sumber daya dengan coaching. Hal ini contohnya dapat terlihat pada upaya sekolah dalam menggali kekuatan dan potensi murid sebagai modal manusia. Banyak hal bisa dilakukan, di antaranya yaitu kemampuan murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri melalui penggalian potensi diri melalui tuntunan guru. Modul 3.1. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus mampu mengambil keputusan tepat terkait pengelolaan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sekolah bisa menggali kekuatan dan potensi melalui pikiran positif terhadap sumber daya yang ada, menambahkan kreativitas dalam mengelola kekurangan sebagai kekuatan. Sebelum mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, terkadang saya masih berpikir berbasis kekurangan, sehingga perasaan akan mengarah pada sisi negatif. Tetapi setelah mempelajari modul ini, seorang pemimpin harus selalu berpikir berbasis kekuatan, sehingga akan berpikir positif dan berhasil walaupun mempunyai aset yang kurang. Karena dengan lebih banyak membangun sisi positif yang dimiliki, maka kekuatan sumber daya yang ada dipastikan akan meningkat dan kemudian akan berkembang secara berkelanjutan. Demikian paparan koneksi antar materi modul 3.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.